Malam ke-399, kembalinya sang pahlawan. Di sebuah negeri yang terletak di ujung dunia, di mana langit selalu cerah dan lautan berkilau, hiduplah seorang pahlawan legendaris bernama Farid. Dia dikenal bukan hanya karena keberaniannya dalam berperang, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap orang-orang yang lemah dan terpinggirkan. Namun, setelah berjuang melawan kekuatan jahat yang mengancam negeri mereka, Farid menghilang tanpa jejak. Masyarakat percaya bahwa dia telah pergi ke dunia lain. Tahun-tahun berlalu, dan meski negeri itu aman, kerinduan akan sosok pahlawan yang telah mengorban segalanya tetap membara di hati setiap orang. Pada suatu malam yang tenang, ketika bulan purnama bersinar terang, sebuah suara misterius terdengar di antara bintang-bintang. Suara itu seolah memanggil kembali Farid, menandakan bahwa sebuah ancaman baru muncul dan negeri ini membutuhkan dia lagi. Kisah awal kembalinya, suatu malam, saat desa tengah merayakan festival panen, tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin kencang berembus, dan kilat menyambar, membuat semua orang terdiam. Dari tengah badai, sosok berkilau muncul, dan saat angin mereda, sosok itu adalah Farid, dengan perisai dan pedang yang bersinar. Masyarakat bersorak gembira melihat kembalinya pahlawan mereka. Farid menjelaskan bahwa dia telah berada di dunia lain, di mana dia belajar dari para dewa dan memperoleh kekuatan baru. Saya kembali untuk melindungi negeri kita dari ancaman yang lebih besar, katanya, penuh keyakinan. Ancaman baru. Setelah merayakan kembalinya Farid, dia mulai menyelidiki apa yang telah terjadi di negeri itu selama kepergiannya. Dia mendengar desas-desus tentang makhluk gelap yang muncul dari balik gunung, mengganggu desa-desa, mencuri hasil panen, dan membuat rakyat hidup dalam ketakutan. Makhluk itu, dikenal sebagai Malek, adalah seorang penyihir jahat yang telah mengumpulkan pasukan untuk menghancurkan kedamaian yang telah dibangun dengan susah payah. Farid tahu bahwa dia harus bertindak cepat. Dia mengumpulkan sekelompok pejuang tangguh dari berbagai desa, orang-orang yang berani dan penuh semangat. Di antara mereka ada Layla, seorang pemanah ulung, dan Hasan, seorang pendekar yang tak tertandingi. Bersama-sama, mereka bersumpah untuk melindungi negeri mereka. Persiapan untuk pertempuran. Farid dan pasukannya melakukan perjalanan menuju Gunung Gelap, tempat di mana Malek bersembunyi. Dalam perjalanan, Farid mengajarkan kepada mereka strategi bertempur dan cara menggunakan kekuatan baru yang dia pelajari. Setiap malam, mereka berlatih di bawah bintang-bintang, memperkuat ikatan persahabatan dan keberanian di antara mereka. Mereka juga mencari tahu kelemahan Malek. Setelah menyelidiki, mereka menemukan bahwa Malek sangat bergantung pada artefak kuno yang memberinya kekuatan. Artefak itu tersembunyi di dalam gua yang dijaga ketat oleh makhluk-makhluk bayangan. Jika kita bisa menghancurkan artefak itu, kita bisa melemahkan Malek dan mengalahkannya, kata Farid, penuh semangat. Pertarungan di Gua Kegelapan. Pada malam yang ditentukan, Farid dan pasukannya tiba di Gua Kegelapan. Suasana di dalam gua sangat mencekam. Cahaya remang-remang hanya berasal dari batu-batu berkilau yang memancarkan aura jahat. Farid memimpin langkah mereka, sementara Layla dan Hasan menjaga jarak, bersiap untuk menyerang. Ketika mereka memasuki gua, mereka disambut oleh pasukan bayangan Malek. Pertempuran yang sengit pun terjadi. Farid menggunakan pedangnya yang bersinar untuk memotong jalan di antara musuh-musuhnya. Sementara Layla dengan cekatan menembakkan anak panahnya, tepat mengenai sasaran. Hasan, dengan kecepatan dan ketangkasan luar biasa, melawan musuh dengan gerakan yang anggun. Akhirnya, mereka berhasil mencapai pusat gua tempat artefak itu berada. Malek, dengan wajah penuh kemarahan, menghadang mereka. "Siapa yang berani mengganggu rencanaku?" teriak Malek, suaranya menggema di seluruh gua. Konfrontasi terakhir. Farid melangkah maju menghadapi Malek dengan keberanian. "Kami datang untuk menghentikanmu dan menyelamatkan negeri kami," serunya. Mereka bertarung dalam duel yang menegangkan. Malek menggunakan sihir gelapnya untuk menyerang Farid, tetapi Farid dengan cekatan menghindar dan menyerang balik. Pertarungan berlangsung sengit, dengan cahaya pedang Farid melawan kegelapan sihir Malek. Saat keadaan semakin kritis, Layla dan Hasan, yang juga menghadapi pasukan bayangan, berhasil memberikan dukungan yang diperlukan. Dengan kombinasi kekuatan mereka, Farid akhirnya menemukan kesempatan untuk menghancurkan artefak jahat itu. Dia menyerang dengan semua tenaga yang tersisa, dan artefak itu hancur berkeping-keping, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Kemenangan dan harapan baru. Dengan hancurnya artefak, kekuatan Malek melemah.
Dalam kebingungan dan kemarahan, Malek mencoba melarikan diri. Tetapi Farid dan pasukannya tidak memberinya kesempatan. Dengan satu serangan terakhir, Farid mengalahkan Malek dan makhluk-makhluk bayangan pun menghilang ke kegelapan. Dengan pertempuran yang dimenangkan, Farid dan teman-temannya keluar dari gua sebagai pahlawan. Mereka kembali ke desa dengan sorak-sorai dan teriakan gembira dari penduduk. Farid diangkat sebagai pemimpin, dan bersama Laila dan Hasan, mereka berjanji untuk terus melindungi negeri mereka dari segala ancaman. Penutupan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keberanian, persahabatan, dan tekad dapat mengalahkan segala rintangan. Dalam setiap jiwa terdapat pahlawan yang siap bangkit ketika dibutuhkan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, tinggalkan komentar, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah malam berikutnya.